Shalom semua, nama saya Dira Celia Febrina Manalu dari kelas 11 IPS, berasal dari sekolah SMA Plus Bina Bangsa Pekanbaru. Sekarang saya akan menjelaskan dua topik, yaitu kewajiban keluarga dan peran Allah dalam keluarga. Pertama-tama saya akan mengartikan apa arti keluarga. Menurut sosiologi, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang tinggal seatap dan saling ketergantungan. Tetapi menurut di dalam Alkitab juga terbukti bahwa Allah sendiri yang mengatakan bahwa manusia itu tidak baik seorang diri, jadi ciptakanlah si Hawa. Bukan begitu kan teman-teman? Jadi setelah diciptakan Hawa, baru diberkatilah pernikahan mereka. Itulah pertama kali Tuhan memberkati pernikahan di bumi ini. Membicarakan pernikahan, jika sebuah pernikahan itu sudah diberkati, berarti mereka menjadi satu daging. Maksud dari satu daging yaitu mereka udah satu prinsip, satu solusi, satu hati. Jika ada perbedaan, maka harus sharing sehingga mendapatkan solusi. Bukan begitu? Bukan gitu. Gitulah arti keluarga. Jadi, fungsi keluarga menurut Alkitab. Pertama, sebagai wakil Tuhan dalam memelihara alam semesta, terdapat dari Kejadian 1 ayat 28. Jadi Tuhan memberikan alam semesta ini kepada kita. Hendaklah kita melaksanakan atau melakukan apa yang diperintahkannya atau yang ditugaskan atau kewajiban kita sebagai manusia, itu menjaga alam. Jika kita merusak alam, berarti kalau kita merusak alam, itu juga berdampak pada diri kita. Kita juga yang rugi. Tapi kalau kita bersahabat dengan alam, maka kita tinggal di dunia ini dengan aman dan damai. Dua, sebagai sumber pendidikan yang utama dan pertama terdapat dalam Ulangan pasal 6 ayat 7-9. Jika keluarga memberikan karakter seorang anak itu dari kecil baik sesuai dengan firman Tuhan, maka dia akan bertumbuh dan berkembang menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. 3, itu sebagai wujud apresiasi, kasih, setia, saling menghormati, peduli. Itu terdapat pada Yohanes 13 ayat 34-35. Juga ada yang mengatakan kita harus saling mengasihi. Dan keempat, itu sebagai sumber bagaimana kita mengenal atau sebagai pengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Daga itu adalah Yesus Kristus. Jika Yesus Kristus itu adalah pokoknya, maka buahnya akan manis. Jadi Yesus Kristus ada di dalam sebuah keluarga atau di dalam sebuah hubungan, maka keluarga itu menjadi harmonis, menjadi damai, aman, dan sejahtera. Ya. Jika sebuah keluarga itu telah diberkati Tuhan atau Tuhan ada di dalam mereka, maka keluarga itu akan memiliki cinta kasih. Cinta kasih dalam Alkitab terdapat dalam Efesus 4 ayat 2, Amsal 3 ayat 12, Mazmur 103 ayat 8, Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 4 ayat 19, Filemon 1 ayat 4, 1 Korintus 13 ayat 4, dan 1 Petrus 3 ayat 8, dan seterusnya. Jadi cara mengasihi keluarga itu juga ada di Alkitab loh. Seperti seorang istri harus menghormati suami dan begitu sebaliknya. Itu terdapat pada 1 Korintus 7 ayat 3 dan 5. Baru itu kita harus mendengarkan ayah kita, waktu mendengarkan ibu kita nasihatnya, waktu melindungi mereka, tidak mengejek-ejek mereka atau tidak mengungkapkan kesalahan mereka kepada orang lain. Itu terdapat dalam Amsal 23 ayat 22. Dan kita harus melakukan nasihat orang tua, itu dari Amsal 6 ayat 20. Dari saling membantu saudara, kayak adik kita misalnya lagi susah ngerjain PR, lagi sulit, kita harus bantu. Itu atau kakak kita, itu terdapat dari Imamat 25 ayat 39 dan 43. Dan kita tidak boleh membenci saudara kita harus mensupport
saudara kita, entah adik kita, abang kita, kakak kita, walaupun mereka jahat sama kita, kita tidak boleh benci, tapi kita harus tetap untuk melakukan lebih terbaik. Itu terdapat dalam Imamat 19 ayat 17. Baru tuh mendengar baru tuh selainnya dari Amsal 22 ayat 6, ada juga Imamat 19 ayat 3, Efesus 6 ayat 2 sampai 3, Efesus 6 ayat 1. Jadi kesimpulannya, jika sebuah keluarga setelah ada Yesus Kristus, maka keluarga itu akan damai, sejahtera, sukacita, dan harmonis. Jika seorang keluarga mendidik anak itu sesuai dengan firman Tuhan, maka keluarga itu akan menjadi terang dan garam tengah-tengah dunia. Jika satu orang dengan yang lain saling mendukung, mensupport, dan tidak saling membenci, maka adanya erat kasih dalam Yesus Kristus. Hendaklah kita menjadi keluarga Kristen yang baik, yang manis, yang harmonis. Kita harus menjadikan Yesus menjadi pokok dan kita menjadi hati. Tuhan